Assalamualaikum, bagaimana kabar teman muslim? Semoga baik dan sehat ya. Amin. Oke, saya mau bercerita sedikit tentang kisah pribadi saya sendiri. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan diri saya dulu supaya kalian mengenal saya. Nama saya Ali Ibrahim Al-Naimi, saya lahir pada tahun 1935 di desa Ar-Rakah di wilayah timur Arab Saudi. Masa kecil saya dihabiskan dalam suasana yang sederhana, namun penuh dengan nilai-nilai kekeluargaan dan agama. Pada tahun 1940-an, saya hanyalah seorang pegawai rendahan dan sekolah lulusan lembaga tahfidz Quran yang bekerja keras dan berjuang. Suatu hari, saya kehausan karena teriknya matahari dan saat melihat gelas air dingin di atas meja, ekspresi saya yang tadinya lesu berubah menjadi gembira dan semangat. Segera, saya meraih gelas tersebut, namun nasib berkata lain. Suara tegas seorang insinyur Amerika terdengar, mengingatkan saya bahwa air itu hanya untuk mereka, bukan untuk pegawai rendahan sepertiku. Kata pedas itu seperti menancap di telinga saya dan membawakan pertanyaan-pertanyaan yang menggetarkan hatiku, mengapa semua ini harus terjadi pada saya? Mengapa saya dihalangi hanya untuk meminum segelas air? Apakah karena statusku sebagai pegawai rendahan sedangkan mereka insinyur? Bisakah saya menjadi insinyur seperti mereka? Apakah dengan menjadi insinyur, saya akan bisa meminum air ini? Kejadian itu menjadi titik balik dalam hidup saya. Saya menggunakan momen itu untuk membangkitkan semangat, dendam positif, dalam diri saya. Pertanyaan-pertanyaan itu mendorong saya untuk berkomitmen. Saya ingin membuktikan bahwa saya juga bisa mencapai posisi yang lebih tinggi, tidak hanya sebagai pegawai rendahan. Saya ingin menunjukkan bahwa segala hambatan dan perbedaan status sosial bisa saya atasi dengan kerja keras dan tekad. Tidak ada jalan yang mudah. Saya menghadapi tantangan berat dan terus belajar dari setiap pengalaman. Meskipun perjalanan menuju posisi yang lebih tinggi terasa sulit, semangat untuk membuktikan nilai diri terus membakar dalam hati saya. Setiap kali saya menghadapi kesulitan, ingatan akan insiden segelas air itu kembali, mengingatkan saya tentang tekad dan komitmen yang saya pegang erat. Saya bekerja keras di siang hari dan melanjutkan sekolah di malam hari. Melalui perjuangan yang gigih, tahun demi tahun berlalu dan hasilnya mulai terlihat. Saya mendapatkan penghargaan dari tempat kerja saya. Pada saat itu saya bekerja di Aramco, Arabian American Oil Company, dan mendapat kesempatan langka untuk belajar di Amerika, tepatnya berada di Lehigh University bidang teknik. Kemudian saya meraih gelar master di geologi di Universitas Stanford. Saya mengambil jurusan teknik untuk gelar sarjana dan geologi untuk gelar master. Semangat dan usaha saya membuahkan hasil yang memuaskan, saya lulus dengan prestasi gemilang. Setelah menyelesaikan pendidikan di luar negeri, saya kembali ke tanah air yaitu Arab Saudi dengan ilmu yang saya peroleh. Saya bekerja sebagai seorang insinyur dan mengukir prestasi demi prestasi. Saya tidak pernah berhenti berusaha untuk berkembang dan memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang saya emban. Dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, karir saya terus menanjak. Saya naik pangkat dari kepala bagian, menjadi kepala cabang, hingga akhirnya menduduki posisi sebagai wakil direktur. Tidak lama kemudian, tepat tahun 1984, saya mencapai puncak karir saya bekerja di perusahaan sebagai presiden direktur perusahaan minyak Aramco. Peran ini memberi saya kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan di tingkat eksekutif. Saya juga terlibat dalam pembicaraan internasional mengenai pasar minyak dan kerjasama energi antar negara. Perusahaan yang saya pimpin ini alhamdulillah menghasilkan 3,4 juta barels, 540 juta meter kubik, dan mengendalikan lebih dari 100 ladang migas di Saudi Arabia dengan total cadangan 264 miliar barels, pukul 420 tanda kali 1010 meter kubik, minyak dan 235 triliun cadangan gas. Dan menjadi perusahaan minyak terbesar di dunia waktu itu. Ini adalah pencapaian luar biasa bagi saya yang berasal dari latar belakang yang sederhana. Tidak ada jalan yang mudah. Saya menghadapi tantangan berat dan terus belajar dari setiap pengalaman. Meskipun perjalanan menuju posisi yang lebih tinggi terasa sulit, semangat untuk membuktikan nilai diri terus membakar dalam hati saya. Setiap kali saya menghadapi kesulitan, ingatan akan insiden segelas air itu kembali, mengingatkan saya tentang tekad dan komitmen yang saya pegang erat. Pada tahun 1995,
perjalanan hidup saya mencapai puncaknya saat saya ditunjuk oleh Raja Arab Saudi untuk menjabat sebagai Menteri Perminyakan dan Mineral. Dalam posisi ini, saya memiliki pengaruh besar terhadap industri energi global dan hubungan internasional. Saya memegang tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya, yaitu untuk menjaga stabilitas pasar minyak dunia dan memastikan kepentingan nasional Arab Saudi terjaga. Saya ingat ada kejadian menarik di mana saya telah menjabat sebagai wakil direktur. Insinyur Amerika yang dahulu pernah mengatakan kata pedas atau mencemooh kepada saya, sekarang malah bekerja di bawah pimpinan saya. Suatu hari, insinyur tersebut datang menghadap saya untuk meminta izin liburan. Ia berkata, "Saya ingin mengajukan izin liburan. Saya berharap Anda tidak mengingat kembali kejadian air di masa lalu dan tidak membalas dendam atas perilaku buruk saya terhadap Anda saat itu." Tanggapannya menunjukkan perubahan yang luar biasa dalam sikap insinyur tersebut. Namun, saya merasa perlu memberikan jawaban yang tulus dan membebaskan kami dari beban masa lalu. Saya menjawab dengan penuh ketulusan, "Saya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Perbuatan Anda di masa lalu, walaupun mungkin keras pada saat itu, telah memberikan dampak positif pada hidup saya." Tanggapannya menunjukkan perubahan yang luar biasa dalam sikap insinyur tersebut. Namun, saya merasa perlu memberikan jawaban yang tulus dan membebaskan kami dari beban masa lalu. Saya menjawab dengan penuh ketulusan, "Saya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Perbuatan Anda di masa lalu, walaupun mungkin keras pada saat itu, telah memberikan dampak positif pada hidup saya. Anda telah membuat hidup saya berubah dari seorang pekerja rendahan hingga mencapai jabatan ini. Dan tentunya, segala yang terjadi adalah atas izin Allah." Pertemuan itu menjadi momen yang sangat berarti bagi saya. Saya merasa terbebas dari dendam dan ketidaknyamanan yang mungkin masih tersisa dalam pikiran kami. Ini adalah bukti nyata bahwa hidup penuh dengan kejutan dan belajar untuk mengampuni serta melihat sisi positif dalam setiap situasi dapat membawa kita pada perubahan yang lebih baik. Kisah ini juga mengajarkan bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita, baik buruk atau baik, memiliki potensi untuk membentuk jalan dan nasib kita di masa depan. Saya bersyukur atas perubahan dalam hidup saya dan berharap bahwa setiap orang dapat mengambil pelajaran berharga dari pengalaman ini. Menurutmu hikmah apa yang bisa diambil dari kisah pribadi saya sendiri? Tulis di kolom komentar.